haq wa zahaqal batil. Jadi jika kebenaran itu muncul, hadir, tampil di pentas, maka kebatilan itu akan turun panggung. Maka jika kita sekarang melihat kebatilan, keburukan itu muncul, manggung di tengah-tengah panggung konser gitu ya. Ya maksudnya di panggung peradaban ya. Ya soalnya kebenarannya nggak muncul-muncul. Sederhana aja. Matahari peradaban itu senantiasa terus bergulir. Seperti itu. Jadi nanti, tapi ya itu tadi, mereka nanti akan menyesal atas apa yang telah mereka lakukan itu. Sudah menyumbang banyak, tapi justru tidak mendapat keuntungan, sudah jatuh, tertimpa tangga juga. Itu yang akan dialami oleh kafir Quraisy itu tadi. Di peristiwa Uhud. Sehingga ayat ini ya menjadi isyarat bahwa mereka kafir Quraisy itu akan menyiapkan segalanya, baik itu modal, kekuatan, apa ya, ekonomi untuk balas dendam. Sehingga satu sisi mengatakan bahwa usahanya di sini itu mereka harus total, maksimal. Di Uhud ini nanti kelihatan mereka akan habis-habisan menghabisi muslimin, tidak ada jalan lain. Nah, di sisi lain ini dorongan untuk kaum muslimin. Apakah kalian untuk mempertahankan diri untuk memperjuangkan kebenaran, apakah kalian nggak total, nggak maksimal sebagaimana maksimalnya orang-orang kafir, atau malah justru sebaliknya ya? Ya seharusnya kita juga tampil habis-habisan memperjuangkan kebenaran atau kebaikan ini ya. Mereka itu sungguh luar biasa memprakarsai proyek-proyek keburukan. Kita tahu proyek ini out of the topic ya. Eh, Melancarkan proyek LGBT untuk masuk sebuah negara atau masuk ke Indonesia itu kan mereka sampai menyediakan jutaan dolar. Berapa anggaran yang disediakan luar biasa. Nah, kita jangan sampai kita mengimbangi mereka dengan dana-dana kencelengan kayak gitu. Wah, nggak bisa, nggak akan bisa. Di sini butuh benar yang namanya pengorbanan. Dan di peristiwa Uhud juga luar biasa pengorbanan para sahabat. Bisa slide selanjutnya terkait tentang propaganda yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy. Mereka menyusun kekuatan dalam upaya balas dendam tadi ya. Dan ini bahasanya untuk memetik semangat itu dengan propaganda. Bukan fakta ya, tapi propaganda. Ini. Wahai segenap Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah memutuskan hubungan dengan kalian. Kalau kita tahu faktanya kan enggak ya. Justru mereka sendiri yang memutuskan hubungan eh, terhadap kaum muslimin. Kaum muslimin diusir, disiksa, diintimidasi, dan seterusnya. Justru mereka yang memutuskan terlebih dahulu. Dan mereka membunuh para pembesar kalian. Ini propaganda mereka. Karena itu dukunglah kami dengan harta ini untuk memeranginya. Barangkali kita bisa membalaskan dendam atas orang-orang yang telah dibunuh. Nah, di sini menarik yaitu ada statement harta ini ya. Harta ini maksudnya apa? Harta kaum kafir Quraisy yang itu selamat dari hadangan kaum muslimin ketika di Badar. Kita sudah membahas ya, kenapa terjadi Badar kan Rasulullah dan sahabat mencegat ya kafir kafilah dagang Quraisy yang dibawa oleh Abu Sufyan itu kan lolos. Nah, tapi ternyata yang dihadapi justru para pasukan militer dari Mekah. Nah, yang lolos ini harta Abu Sufyan ini ternyata banyak sekali kafilah dagangnya ini. Sehingga ini digunakan untuk modal. Ini makanya mereka habis-habisannya di sini. Digunakan seluruhnya untuk modal membiayai peperangan Uhud ini tadi. Jadi kurang lebih persiapan mereka 1 tahun. Mereka mengikhlaskan apa bahasanya ya, mengikhlaskan dana itu untuk mendanai perang. Slide selanjutnya. Dan untuk menuju Uhud benar-benar matang persiapan mereka. Ada aspek ekonomi, aspek politik, media juga. Ekonomi apa? Yaitu itu tadi. Keuntungan kafilah Badar yang sebelumnya dibawa Abu Sufyan tadi. Dan juga dari sumbangan-sumbangan perorangan. Selain ekonomi juga ada persiapan politik. Yakni membuka relawan perang. Karena Quraisy itu nggak banyak orang-orangnya. Yang jelas sudah banyak terpukul di Badar, berkurang. Nah, makanya mereka membuka relawan aliansi kepada kabilah-kabilah di sekitaran Mekah. Menarik Ahbashi, jadi aliansi lah ya. Ada dari Kinanah, ada dari penduduk Tihamah itu mereka kabilah-kabilah Arab yang pro Mekah. Itu diajak. Tentu saja ditawari dengan iming-iming ini ya harta ya. Sehingga terkumpullah berapa? Kurang lebih 3.000 pasukan. Kafir Quraisy ini
peristiwa Uhud. Jadi 3.000 ini bukan murni kafir ini ya, bukan murni Quraisy saja, tapi sudah gabungan. Dan selanjutnya mereka menggunakan propaganda media dalam rangka apa ya, menjaga motivasi. Kan lama ini, 1 tahun persiapannya. Agar semangatnya tetap membara, agar nggak lupa ya, media mereka digencarkan dengan menggunakan media-media syair, mengundang penyair-penyair yang legendaris gitu ya, untuk terus memetikkan api dendam gitu. Sehingga mereka bisa tetap terus semangat membara untuk melancarkan proyek dendam ini. Api dendam bisa terus menyala, intinya kayak gitu. Oke, selanjutnya, maka pasukan Quraisy di sini terhimpun ada 3.000 tentara. Besar ini, lumayan. Mencakup 200 pasukan berkuda, 700 pasukan berbaju besi, dan mereka membawa sekitar 3.000-an ekor unta. Kalau di pihak muslimin nanti ada cuma 1.000, itu pun nanti dikurangi 300 karena ada makar orang-orang munafik ya. Jadi praktis muslimin cuma 700 melawan 3.000. Dan pasukan berkuda muslimin cuma berapa ya? Cuma 100. Mohon maaf. Cuma beberapa enggak nyampe 100. 100 itu ininya, baju besinya. Pakaian lengkapnya itu cuma 100 pasukan, kudanya itu cuma dua. Kaum muslimin kudanya cuma dua. Sedangkan kaum Quraisy ini kudanya 200. Ini luar biasa ini. 200 pasukan berkuda ini yang menentukan nanti. Di mana ini digawangi, diketahui oleh Khalid bin Walid. Ini belum masuk Islam ya Khalid ya. Masih berada di kubu Quraisy. Memimpin 200 pasukan berkuda. Yang nanti menentukan mereka bisa mengcounter attack terjadi di perang Uhud tadi. Tokohnya siapa? Karena tokohnya sudah pada habis ya di Badar itu Abu Jahal, Abu Lahab juga sudah mati tewas. Dan beberapa tokoh-tokoh elit mereka juga sudah tewas. Yang tersisa hanya Abu Sufyan. Mereka ya nggak ada lagi ya pemimpin umumnya ini Abu Sufyan. Dan ini tadi pasukan berkuda di handle sama Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Ini sudah lapis keduanya Quraisy ini. Ini orang anak-anak muda. Tapi nanti mereka semua masuk Islam ini ya. Di akhir-akhir ya. Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Ikrimah semuanya nanti masuk Islam. Dan yang membawa bendera perang adalah Bani Abdiddar. Dan ini menarik. Kenapa? Karena pasukan Quraisy juga menyiapkan para wanita. Para wanita. Salah satunya adalah Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan. Karena Hindun berkepentingan di sini. Kenapa? Untuk memastikan perangnya itu berhasil, berjalan, dan misi dendamnya berhasil. Karena seperti kita ketahui, Hindun itu telah kehilangan 3 orang terdekatnya di Perang Badar dulu. Ayahnya, pamannya, sama saudara laki-lakinya. Ayahnya ini Utbah bin Robi'ah, Syaibah bin Robi'ah, pamannya, sama saudara laki-lakinya, Walid bin Utbah. Jadi dendamnya Hindun ini sungguh sangat 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 besar sekali. Dan ini kehadiran para wanita ini juga menjadi motivasi tersendiri, khususnya Abu Sufyan. Karena ini misi harus menang. Kalau kalah ya istri-istri mereka yang dibawa itu akan menjadi tawanan. Maka Hindun di sini membuat tim penyemangat ya kayak cheerleader gitu ya. Mereka bersyair, berdendang, menyanyi di belakang untuk menyemangati. Jika mereka menang, mereka akan terus bersama suami mereka. Tapi jika pasukan ini kalah, ya kita semua akan menjadi budak-budak musuh gitu. Wah ini kan pertaruhan yang sangat besar para pasukan Quraisy itu. Slide. Dan motivasi perangnya sebenarnya cuma dua. Yang pertama adalah kehormatan ya, hamiyah. Jadi dendam itu tadi atas kekalahan yang terjadi di Badar dan upaya meningkatkan kembali ya kehormatan itu sehingga Quraisy harus menuntut balas, mengembalikan kehormatan mereka. Maka misinya di sini harus menang. Habis-habisan di sini Quraisy. Target mereka tinggi, harus menang udah. Jadi secara kalkulasi ya jika Uhud ini kalah sebagaimana terjadi di Badar, udah habis Quraisy. Habis. Ini kalkulasinya seperti itu. Dan ternyata juga gagal nanti di Uhud. Dan yang kedua adalah motifnya adalah ekonomi. Nah ini pasti nih. Ekonomi pasti. Makanya mereka menyumbangkan dana mereka itu ya.
Nah, itu kan sama aja kayak investasi. Investasi itu bagaimanapun. Karena jika mereka menang, ya mereka akan mendapatkan lebih banyak dari itu. Jika berhasil mengalahkan Madinah, ya jalur dagang yang selama ini tertutup, mereka nggak bisa bertransaksi keluar, itu bisa terbuka. Mereka bisa dagang kembali. Kalau sudah gini, siapa yang diuntungkan? Ya para pemilik modal. Para pemilik modal yang sudah investasi besar itu yang paling untung nanti kalau pasukan ini menang. Jadi ya dari dulu lah ya, kebijakan sama kepentingan elit itu saling berjalan lah, saling berjalan. Sama kayak juga di zaman ini ya, kebijakan-kebijakan yang ada itu pasti campur tangan elit-elit yang itu sangat berkepentingan. eh Kemudian yang seterusnya, otomatis ketika motifnya ini dua, ya targetnya cuma dua ini ya, membunuh atau mungkin mengalahkan Madinah dengan tolak ukurnya adalah membunuh Rasulullah dan membunuh tokoh-tokoh penting Islam di situ, Abu Bakar, Umar, Utsman itu harus habis karena itu akan menjadi titik balik pengangkatan kehormatan mereka. Makanya nanti di akhir kan Abu Sufyan memastikan tujuan ini tercapai ketika sudah mau selesai ketika Uhud. Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy itu berada di atas angin ya maksudnya ya. Sudah mulai mengalahkan, sudah mulai menghabiskan beberapa pasukan muslimin. Itu kan memastikan Abu Sufyan. Afikum Muhammad, afikum Abu Bakar, afikum Umar. Di kalian masih ada Umar, masih ada Abu Bakar. Ditanyai satu-satu sama Abu Sufyan. Nah, awalnya Rasulullah nyuruh diem. Udah diem, gak usah dijawab. Tapi Umar nggak tahan. Ini dilecehkan ini kita. Wahai Rasulullah langsung bilang, semua yang engkau sebut semuanya ada. Muhammad ada di sini, Abu Bakar ada di sini, dan aku Umar juga masih hidup. Nah, gagal mereka akhirnya kan. Sudah menghabiskan pasukan muslim tapi tidak berhasil membunuh tokoh-tokoh muslimnya. Ya Rasulullah masih hidup, tokoh-tokoh sahabat utama juga masih hidup. Nah, target kedua yaitu tadi membuka jalur dagang. Makanya itu tadi ya, habis-habisan di sini para Quraisy. Maka di sini Uhud misinya Quraisy adalah misi menang, harus menang, harus menang. Kalau ada pertanyaan nanti kira-kira di Uhud ini sebenarnya yang menang siapa sih? Apakah pasukan Muslimin menang? Apa pasukan Quraisy yang kalah? Itu coba kita kembalikan ke tujuannya. Tujuannya kan kebanyakan dari kita beranggapan bahwa Uhud itu Muslimin kalah atau mengalami kerugian yang sangat besar. Iya, mengalami kerugian, tapi tidak bisa dikatakan kalah. Karena Quraisy pun juga nggak menang gitu. Karena tujuannya nggak tercapai. Seperti itu. Jadi Uhud di sini ya bisa dibilang kaum muslimin tidak kalah, hanya mengalami kerugian yang besar saja gitu ya. Eksistensi Madinah masih ada kayak gitu tadi. Yang membahasakan menang kan di sini Abu Sufyan. Abu Sufyan aja yang membahasakan menang. Dia bilang nanti kejadian hari ini di Uhud akan merupakan balasan yang kemarin di Badar. Kita seimbang, kita impas. Oh, apanya yang impas? Di Badar Quraisy habis gitu ya. Tapi di Uhud Muslimin nggak habis. Masih bisa bernapas. Hanya yaitu tadi mengalami kerugian yang sangat besar, ya. Sangat besar. Banyak yang gugur. Sahabat-sahabat penting juga banyak yang gugur. Nanti ada beberapa profilnya. Slide selanjutnya. Nah, bagaimana dengan Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin ini ya? Langkah menuju Uhud itu bagaimana? Kalau Quraisy itu tadi merupakan misi menang, ternyata ya Rasulullah juga mengangkat misi yang sama, harus menang juga. Makanya ini adalah langkah-langkah kemenangan menuju Uhud. Slide selanjutnya, persiapan Madinah. Ada beberapa ya. Yang pertama adalah Rasulullah menyiapkan data. Lagi-lagi data. Dan ini informasi intelijen Rasulullah bekerja. Salah satunya adalah dengan keberadaan Abbas ya, paman beliau yang masih ada di Mekah. Itu ternyata peran Abbas di Mekah itu, kan Abbas nggak ikut hijrah kan ya. Itu benar-benar apa ya, bisa dijadikan sebuah strategi Rasulullah untuk memasok data informasi yang ada di Mekah. Tentu saja dengan jalur-jalur intelijen ya, pakai kalau saat ini ya dengan jalur perdagangan. Nah,
Dan itu nggak sekali dua kali, berkali-kali Abbas itu memasok informasi ke Madinah. Artinya Rasulullah di sini juga mendapatkan infonya juga berkali-kali. Dan ini tabiat Rasulullah ya. Sudah berkali-kali kita singgung bahwa Rasulullah itu sangat concern dengan yang namanya data dan informasi. Untuk menentukan program, kebijakan, keputusan itu based on data, nggak sporadis. Nggak sporadis. Makanya nanti Uhud strateginya ya berkaitan dengan data yang sudah dikolek oleh Rasulullah melalui Abbas itu tadi. Untuk update informasinya, jumlah pasukannya, siapa saja yang berangkat, berapa kekuatan-kekuatan personilnya, itu diupdate terus oleh Rasulullah. Luar biasa nih Rasulullah. Berarti di sini berarti informasi yang paling update kalau kita ngambil konteksnya Uhud ini, informasi yang paling update ini kan adalah ketika kurir ini kurir informasi datanya ini berangkat bersamaan dengan pasukan Quraisy. Pasukan Quraisy berangkat, nah, itu kan data terakhir pasukan yang keluar dari Mekah sekian. Nah, kurir informasinya juga berangkat barengan. Dan otomatis kurirnya ini juga harus nyampe duluan. Makanya di sini Abbas sampai menyewa kuda. Diriwayatkan itu Abbas itu menyewa kuda. Dan menariknya kudanya itu karena kuda itu beda dengan unta ya. Ada batas ketahanannya. Nanti di daerah tertentu itu ada checkpointnya untuk mengganti kuda yang baru. Jadi biar bisa lebih cepat. Yang semula perjalanan Mekah Madinah itu 5 hari bahkan sampai 1 minggu, ini bisa 2 sampai 3 hari. Oh, ini dahsyat ini strategi Rasulullah untuk menghasilkan data gitu ya. Jadi ada checkpoint-checkpoint untuk mengganti kudanya Abbas itu tadi. Itu yang pertama data. Yang kedua adalah syuro, syuro atau rapat ya dengan bersama tokoh-tokoh utama Madinah. Dan Rasulullah itu ahli strategi, bisa menentukan segala hal ya. Tapi untuk urusan ini Rasulullah ternyata masih bermusyawarah. Nah, ini menarik, menarik. Karena di sini Rasulullah akan menyampaikan pandangannya, yaitu dari mimpi beliau. Mimpinya adalah intinya adalah ya beliau harus mentakwilkan mimpi itu ya, karena mimpinya itu tidak definitif apa ya. Kalau mimpinya definitif apa gitu biasanya itu sebagai wahyu. Tapi kalau sudah ditakwil itu biasanya masih bisa berupa opsi pandangan saja. Makanya beliau mentakwilkan dan dijadikan pandangan atas mimpi dari Rasulullah, yaitu Rasulullah berpandangan kita perang di dalam kota saja, tidak di luar Madinah tapi di dalam Madinah. Nah, dan di ruang musyawarah itu, di ruang rapat itu Rasulullah menyampaikan pandangan. Itu bukan keputusan tapi opsi. Hanya salah satu opsi saja. Ini menarik. Di mana menariknya? Kita tahu yang mimpin rapat ini siapa? Rasulullah. Beliau itu nabi, rasul. Setinggi itu ya, itu masih bisa menyampaikan opsi dalam ruang sidang di mana masih tetap bisa membuka munculnya pandangan-pandangan dari sahabat. Dan ternyata kan pandangannya bertolak belakang. Rasulullah menginginkan eh, perang di dalam kota, tapi sahabat menginginkan, terutama para ini ya Ansor ya, menginginkan perangnya di luar kota. Nah, luar biasa. Karena Rasul itu pemimpin, Rasul, Nabi, hebat ya, didengar, ditaati, sami'na wa ta'na gitu ya. Emang ada orang yang berani atau sahabat yang berani ketika Rasul bilang sudah begini, oke fix. Enggak Rasul, enggak begitu, begini aja gitu ya. Wah, enggak, sahabat enggak kayak gitu. Enggak ada yang kayak gitu sahabat. Ketika sudah diputuskan Rasulullah seperti ini, ya udah, sami'na wa ta'na. Tetapi ketika Rasulullah memberikan statement dan membuka ini kita syuro, kita saling memberikan pandangan. Wah, sahabat paham, paham mereka. Kita saat ini bisa berbeda pendapat dengan Rasulullah. Luar biasa. Mirip kayak di Badar kemarin kan ya, untuk menentukan lokasi perang, ini kan sahabat bertanya kan, ini wahyu atau pendapatmu wahai Rasulullah? Oh, ini murni pendapatku menentukan lokasi perang Badar. Nah, karena pendapat Rasulullah, ada peluang untuk bisa dimasuki pendapat yang lain. Oh, ini pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah dengan para sahabat ya, benar-benar komprehensif. Tidak taklid buta gitu pada Rasulullah. Oh, nggak boleh. Harus mengikut Rasulullah nggak, tapi harus tahu ini konteksnya syura atau sudah wahyu. Kalau wahyu ya udah final.
Kalau kita kan kebalikan biasanya. Wahyu gitu sudah ayat jelas, kita masih nawar kadang-kadang ya. Nah, pandangan Rasulullah akhirnya disamakan surah, oke, karena sebagian Ansor itu berkata, apa ya, ya Rasulullah, kami tidak suka jika harus membunuh musuh itu di jalan-jalan Madinah. Kita tidak terbiasa. Maka bagaimana kalau kita berperang di luar kota? Seperti kita ketahui, orang-orang Ansor ini jago-jago perang. Jadi mereka sudah berpengalaman, kalau bisa ya di luar kota dengan strategi yang baru gitulah intinya. Nah, di sini Rasulullah paham, ada perbedaan pendapat. Singkat cerita, akhirnya diputuskan kita menghadang musuh di luar kota, di Uhud. Ini keputusan akhir syura. Sebenarnya ada dua rencana di sini. Rencana di dalam kota, sama rencana di luar kota. Rasulullah bisa ngukur. Kalau di dalam kota, Rasulullah punya strategi untuk menang. Namun ketika rencananya berubah, yakni di luar kota, ya sama. Rasulullah pun juga menyusun strategi untuk ini bisa menang. Rasulullah itu juga punya cadangan strategi lah intinya. Maka perhitungan Rasulullah di sini, di Uhud, di luar kota Madinah ini, perhitungannya sama, perhitungan menang. Strategi yang dilancarkan oleh Rasulullah dan para sahabat itu strategi menang. Rasulullah itu benar-benar kaya dengan ide dan gagasan ya. Meskipun pendapatnya tidak diterima, oke, keputusan akhir adalah kita perang di luar, oke, fix. Baru Rasul juga menyusun strategi apa, gimana caranya juga kita bisa menang, tapi menangnya di luar kota. Jadi nggak baper gitu ya karena pendapatnya nggak diterima, nggak. Slide selanjutnya. Tapi ternyata sahabat sungkan ini ya. Banyak kalangan itu merasa, aduh, gimana nih kita masa menuntut Rasulullah bersama berhadapan dengan kita. Ini manusiawi ya. Sahabat juga punya adab gitu ya. Iya deh kita menghadap Rasulullah lagi lah. Kita revisi. Mending di dalam kota aja lah. Karena Rasulullah kan yang sejak awal ingin di dalam kota. Kemudian bertemu dengan Rasulullah, tidak di rumahnya, kemudian Rasulullah keluar, ternyata Rasul sudah berpakaian lengkap ya, perang lengkap. Yaitu sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami sepenuhnya menarik keputusan kami dan kami ingin mengikuti pendapatmu, yaitu perang di dalam kota. Slide selanjutnya. Nah, Rasulullah berkata dengan tegas ya, tidak patut bagi seorang nabi apabila telah memakai baju perang, dia melepaskannya kembali sampai benar-benar menghabisi musuh. Wah, jadi apa ya? Ya udah fix ini nggak diubah-ubah lagi. Ini menandakan bahwa teguh sekali pendirian dari Rasulullah dan ini mengajarkan apa ya kepada para sahabat ya seharusnya seperti ini kita menjalankan hasil rapat, hasil musyawarah. Nah, bagaimana untuk menuju Uhud? Slide selanjutnya. Menuju Uhud ada beberapa data di sini ya. Ada para sahabat membawa beberapa panji, ada panji berwarna hitam, itu merupakan komando umum. Ada panji muhajirin, punya ada panji sendiri, itu dipegang oleh Mus'ab bin Umair, lalu nanti digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, karena Mus'ab di sini nanti gugur ya, syahid. Kemudian panji Aus dipegang oleh Usaid bin Khudair, dan panji Khosraj dipegang oleh Hubab bin Munzir. Personilnya dari kaum muslimin hanya 1.000 pasukan, tapi nanti dikurangi 300 ya. Karena ada orang-orang munafik yang itu membelot. Setelah itu juga ada dua tentara berkuda, dua aja kudanya, Masya Allah. Dan di antara 1.000 pasukan ini yang mengenakan baju perang cuma 100. Sekali lagi. Jadi Rasulullah di sini penuh dengan keterbatasan, tetapi planningnya Rasulullah itu adalah planning menang. Nanti bisa kita baca dalam jalannya pertempuran ya. Slide selanjutnya, seperti saya bilang tadi, ada makar munafik. Ada Abdullah bin Ubay di sini tokohnya, itu membelot bersama 300 orang munafik yang Oh lainnya itu iya. menarik diri dari pasukan kembali ke Madinah. Oh, luar biasa. Alasannya apa? Mereka protes kepada Rasulullah, kepada Muhammadnya. Karena orang-orang munafik ini di dalam syura tadi ikut Rasulullah berada di dalam kota.
Ya karena mereka backgroundnya background pengecut gitu ya. Kalau di dalam kota mereka bisa aja bersembunyi di rumah-rumah mereka untuk tidak ikut perang. Tapi kalau di luar kota kan kelihatan harus perang. Tetapi mereka di sini membelot. Madinah ketika Abdullah bin Ubay ini keluar, ada pernyataan dari Rasulullah. Apa? Rasulullah bilang Madinah akan mensterilkan dari kotoran sebagaimana api mensterilkan bahan yang dibakar seperti emas, perak itu kan ada kotoran-kotoran yang menempel. Nah, membelotnya kaum munafik itu seperti itu, mensterilkan Madinah atau kaum muslimin dari kotoran-kotoran atau kerak. Sehingga ketahuan, oh itu toh yang masuk golongan munafik itu. Ketahuan. Iya sih, jumlahnya besar 300 ya. Sehingga membuat pasukan jumlahnya menjadi 700. Cukup menggetarkan di awalnya, tapi bisa saja keberadaan munafik kalau masih terus berada di barisan kaum muslimin justru akan merupakan menjadi titik lemahnya kaum muslimin. Nah, slide selanjutnya, bagaimana strategi menangnya Rasulullah itu? Bagaimana? Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, meskipun keputusannya itu berbeda dari pendapatnya Rasulullah, di sini masih tetap ada peluang untuk menang. Perangnya di luar kota, ada strateginya juga, strategi untuk menang. Apa aja strateginya? Rasulullah benar-benar bisa memanfaatkan kondisi alam untuk menunjang kemenangan beliau. Meski Quraisy nanti itu datang duluan ya di Uhud, tetapi Rasul itu berhasil menggunakan pola tadi ya untuk menempatkan pasukan, memanfaatkan alam. Intinya bagaimana pasukan muslimin yang sedikit itu bisa mengimbangi kekuatan Quraisy yang besar, nggak dilumat di awal. Sehingga Rasulullah mencoba mengarahkan musuh itu melewati satu arah saja, tidak terpencar. Kalau sudah terpencar ya sudah habis, bisa dikepung, bisa dihadang dari beberapa sisi, habis muslimin. Makanya Rasulullah di sini mengupayakan datangnya orang-orang Quraisy harus dari satu arah saja, sehingga kita bisa fokus ke arah itu. Apalagi mereka punya 200 pasukan berkuda, wah bahaya kalau itu kita bebaskan menari-nari di medan perang, bahaya. Beliau Rasulullah memposisikan Gunung Uhud itu sebagai benteng alam. Di sebelah kanan ada Gunung Uhud. Kalau teman-teman yang sudah pernah umroh, jangan salah ya, perangnya itu bukan di gunungnya ya, tapi di lembahnya itu. Jadi ada area di antara Gunung Uhud dengan Bukit Pemanah nanti ya, yang diposisikan Rasulullah di situ. Bukit Pemanah itu namanya Bukit Ainain atau sekarang bernama apa namanya Bukit Pemanah itu? eh eh, aduh saya lupa. Bukit Pemanah lah terjemahannya. Ruman, iya Ruman kalau nggak salah. Jabal Ruman ya, Bukit Pemanah. Itu karena Uhud ini nggak mungkin dilewati oleh pasukan, yang pasti dilewati Bukit Pemanahnya kan. Oleh karenanya di situ ditempatkan pasukan pemanah yang handal untuk melindungi para pasukan yang ada di tengah dan untuk ya tentu saja menyerang pasukan Quraisy yang ada di tengah. Nah, ketika sudah berhasil membawa satu arah, nah ini ditempatkanlah para pasukan-pasukan pemanah itu di atas itu tadi. Jadi di pasukan pemanah ini merupakan titik kekuatan muslimin sekaligus menjadi titik lemah. Karena kita nanti tahu peristiwanya mereka akan bukan membelot ya, turun sebelum diperintah oleh Rasulullah. Makanya eh, di sini Rasulullah memberikan pesan kepada para pemanah itu ya. Jika kalian melihat kami di tengah itu terdesak dari segala arah, maka jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi kalian. Begitu juga sebaliknya. Jika kalian melihat kami berhasil menghantam mundur, musuh itu sudah kalah, mereka sudah lumpuh, juga jangan sekali-kali meninggalkan posisi kalian kecuali sudah aku perintahkan. Titik. Dengan strategi ini pasukan muslim menguasai semua area ini. Nah, yang menjadi perhatian Rasulullah itu adalah 200 pasukan berkuda Quraisy tadi yang diketahui oleh Khalid itu. Gimana caranya agar nggak bergerak itu pasukan? Maka ditempatkanlah 50 pemanah tadi. Jadi 50 versus 200. Awalnya bisa mengatasi. Panah itu kan lebih cepat dari pacuan kuda itu kan ya. Satu panah bisa melukai satu dua pasukan berkuda itu efektif. Apalagi di sana ada Abu Tolhah.
yang luar biasa menjadi pemanah Ansor. Juga ada Sa'ad bin Abi Waqqas juga ada di barisan pemanah itu. Luar biasa. Makanya awalnya mengatasi 50 versus 200. 50 pemanah itu versus 200 pasukan berkuda. Sehingga 200 pasukan itu kuda ini nggak berkutik sama sekali. Nggak berkutik. Sementara di barisan terdepan, Rasul itu menempatkan kesatria-kesatria yang handal, yang hebat. Sehingga yaitu tadi, agar bisa menggebuk pasukan musuh itu segera mungkin. Juga tidak akan memberikan kesempatan berlama-lama. Ada Hamzah di sana, ditaruh di depan kesatria-kesatria itu. Ada Hamzah, ada Abu Dujana, ada Umar, ada Ali, ada Anas bin Nadir. Wah, ini algojonya muslimin ini ditaruh di depan agar bisa memporak-porandakan pasukan. Bahkan Hamzah itu membawa dua pedang. Di bajunya perangnya itu dikasih semacam bulu burung unta yang itu menandai bahwa aku ini pasukan khusus. Yang kroco-kroco ya, yang apa, yang pasukan yang biasa-biasa nggak, jangan lawan aku. Aku hanya bisa dilawan dengan orang-orang hebat. Wah, ini saya war ini. Hamzah yang hebat ya lawannya harus Satria. Mending mundur aja yang nggak bisa ngelawan aku. Begitu juga dengan Abu Dujana. Abu Dujana itu juga barisan kesatria tadi itu bahkan sampai ke apa ya, membelah pasukan itu, ya, membelah pasukan lawan. Dia dia berada di tengah-tengah itu, membelah sampai berada di belakang ketemu sama Hindun. Sebegitu heroiknya gitu ya, luar biasa. Yang sebelumnya Rasulullah itu juga menawarkan, siapa yang ingin membawa pedangku? Wah, sahabat pada ngacung itu. Saya Rasulullah. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ayunan pedang ini sekali ayun harus merobohkan lawan. Wah, nggak ada yang berani. Abu Dujana berani. Makanya dia membawa pedangnya Rasulullah. Pede banget. Gayanya Abu Dujana gitu. Itu pakai ikat merah di kepalanya. Dan jalan bergayanya itu jalan bergaya sombong gitu. Yang itu jalan bergaya, gaya berjalan yang tidak Allah sukai. Tapi kalau di dalam peperangan ya boleh. Nggak apa-apa. Nah, juga belum kesatria yang lainnya. Ada Umar, ada Ali, ada Anas bin Nadir, dan seterusnya. Sehingga di Uhud ini benar-benar Quraisy itu di awal itu lumpuh ya. Benar-benar kocar-kacir Quraisy ini dengan strategi yang dilancarkan oleh Rasulullah. Dan apa sampai ada testimoni dari Aisyah ini ya. Aisyah juga ikut ya di peperangan ini. Itu melihat ini kelihatannya menang ini Muhammad Muslimin dengan kondisi di lapangan seperti itu. Bukit Pemanah. Dia paham bahwa itu adalah titik terlemah. Ini jago perang banget ini Khalid bin Walid ini. Dia tahu bahwa kunci kemenangan Quraisy itu di Bukit Pemanah. Sekali lengah di Bukit Pemanah itu kita bisa memutarbalikkan keadaan. Jadi ini ada dua ahli strategi bertarung, Rasulullah dengan Khalid bin Walid. Dahsyat Khalid ini. Makanya ketika masuk Islam itu kan 4 bulan setelah Khalid masuk Islam itu kan ada misi peperangan namanya Perang Mu'tah. Itu Rasulullah nggak ikut di peperangan itu, menunjuk beberapa komandan. Ada Zaid bin Harithah ternyata gugur. Kemudian ada siapa namanya Abdullah bin Rawahah juga gugur. Juga ada siapa satu lagi itu eh, sepupunya Rasulullah, anaknya Abu Thalib itu juga gugur. Nah, bingung pasukan, nggak ada lagi ini menjadikan pemimpin. Akhirnya mereka bermusyawarah di tengah peperangan Mu'tah itu diangkatlah Khalid bin Walid. Di situ Rasulullah tersenyum karena pedang Allah yang terhunus atau Syaifullah itu yang memimpin peperangan. Jadi kiprahnya Khalid itu luar biasa. Nah, lanjut slide. Melihat pasukan Quraisy sudah mundur dan kalah,
terjadi kekisruhan di pasukan pemanah. Mereka berkata, ayo kita turun, itu pasukan sudah kalah, pasukan kita menang. Apalagi yang kita tunggu? Kita harus mengambil harta rampasan itu. Wah, mendengar pasukan itu, mendengar itu ya, para pasukan mulai lengah. Abdullah bin Jubair sebagai pemimpin pasukan pemanah bilang, kalian nggak lupa ya, kalian kalian apa nggak ingat? Kalian telah lupa dengan apa yang dipesankan oleh Rasulullah. Tapi mereka nggak menghiraukan. Demi Allah, kita harus turun dan bergabung dengan mereka untuk mendapatkan harta rampasan. Nah, karena Khalid itu sudah fokus itu di Bukit Pemanah, wah ternyata sudah ditinggal, terjadi pelanggaran tadi ya. Wah, baru mulailah awal malapetaka itu. Rasulullah yang sebenarnya sebenarnya sudah mewaspadai Khalid, ternyata Khalid berputar itu ya, melewati Bukit Pemanah yang sudah kosong, menjepit pasukan Rasulullah dari belakang. Wah, itu udah benar-benar kocar kacir itu pasukan Muslimin. Banyak ada yang pergi, ada yang bersembunyi di mana di kebun, ada yang kembali ke Madinah karena saking kalutnya itu ya. Tiba-tiba ada serangan mendadak dari belakang pasukan berkuda dan terjadilah babak kedua di Uhud. Di babak pertama, jadi Uhud itu terbagi jadi dua babak ya. Babak pertama Muslimin unggul, hampir memenangkan, tetapi ternyata ada pelanggaran dan itu masuk ke babak kedua, justru diputarbalikkan oleh orang-orang Quraisy. Kekosongan para pemanah dimanfaatkan oleh pasukan berkuda ya, Khalid bin Walid untuk mengepung dari belakang. Dan formasi pasukan sudah sangat kacau balau, bahkan menelan korban, sudah banyak korban di situ. Yang paling tragis itu ada sahabat bernama Yaman bin Jabir. Yaman bin Jabir ini ayahnya Huzaifah bin Yaman. Itu terbunuh, tapi yang bunuh sesama muslimin. Karena dikira itu musuh. Saking kacaunya kondisi pada saat itu. Sampai Huzaifah tahu bahwa ayahnya dibunuh oleh pasukan muslimin sendiri ya. Itu cukup cukup, itu ayahku cukup. Jangan diserang. Tapi sudah terlambat. Dan Uzaifah hanya berkata, "Ghafarallahu lakum." Semoga Allah mengampuni kalian. Semoga mengampuni kalian. Dan ya, di situ satu-satu pasukan muslim itu tercerai-berai, satu-satu pun juga mulai berguguran, berpisah berpisah barisan juga, dan di babak kedua Uhud ini menelan korban sebanyak 70 pasukan muslim. Dan 70 ini penting-penting sahabatnya. Memang sih bukan sahabat utama ya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan. Tetapi sungguh luar biasa. Itu sahabat-sahabat yang sangat penting. Di situ ada Hamzah, ada Mus'ab bin Umair, ada juga Abdullah bin Jahas, ada Yaman tadi ya, Yaman bin Jabir, kemudian ada Amr bin Jamu dan banyak lagi. Slide selanjutnya, ya ini ya. Eh, Berbalik kondisinya, ada 70 korban syahid di barisan kaum muslimin. Lanjut lagi. Saat-saat terjepit seperti itu, mengalami kerugian yang sangat besar itu, Rasulullah mengumpulkan sisa-sisa sahabat yang masih ada, terutama sahabat-sahabat utama yang di sekeliling Rasulullah, untuk mengejar pasukan kafir Quraisy yang ada di depan sana. Dan itu diberikan berita dulu, beritanya dulu masuk ke sana, bahwa ternyata pasukan Muslim akan mengejar kita. Waduh, itu kan sewor juga itu. Wah, ternyata masih ada nafasnya kaum Muslimin. Jadi luar biasa. Strategi Rasulullah benar-benar sampai ke titik itu ya. Meskipun sudah kalah, tetapi masih ada strategi untuk bisa menggertak lawan agar lawan tidak kembali lagi. Dan yang terakhir adalah kita mencoba mengetahui siapa saja sih yang gugur dan syahid di medan Uhud ini ya. Dan banyak sebenarnya, tapi karena keterbatasan waktu, kita angkat beberapa saja ya.
Yang pertama adalah Hamzah ya. Hamzah. Kita tahu bahwa Hamzah ini adalah pamannya Rasulullah dan kematian Hamzah ini sungguh-sungguh sangat memilukan Rasulullah dengan kondisi yang sangat mengenaskan ya. Hamzah ini matinya dimutilasi ya oleh kafir Quraisy. Rasulullah begitu sedih dan terpukul ya. Dari sikap beliau, roman wajah beliau ketika mengetahui kondisi Hamzah itu, aduh, nggak kebayang itu ya. Mengenaskan lah kondisi Hamzah. Kemudian Rasulullah tahu itu sangat memukul Rasulullah. Ini karena paman yang paling diharapkan dalam perjuangan Islam. Karena paman-paman yang lain kan nggak ada. Abbas, ya hanya Hamzah dan Abbas saja yang masuk Islam. Abbas pun masih di Mekah. Abu Thalib, Abu Lahab, kemudian ada Haris. Nah, itu kan tidak masuk Islam semua. Hanya Hamzah yang menjadi satu-satunya keluarga beliau, harapan beliau untuk mendukung perjuangan beliau. Dan Hamzah ini hidup sendiri di Mekah, di Madinah. Hidup sendiri, keluarganya masih ada di Mekah semua. Maka beliau mendekat, Hamzah ini di Madinah itu ya mendekat ke kerabat-kerabat yang lebih dekat seperti Ali, kemudian Zaid bin Harithah, ada Ja'far juga. Tapi secara keluarga Hamzah ini hidup sendiri. Dan seakan-akan Hamzah ini menjadi sosok pengganti orang tua bagi Rasulullah. Kesedihan Rasulullah tampak ketika mengetahui kondisi Hamzah yang tragis dan mengenaskan karena dimutilasi tadi ya. Bahkan istrinya Hamzah ya, itu tidak diperkenankan untuk mendekat. Sofiyah namanya, eh Sofiyah binti, aduh saya lupa Sofiyah siapa. Itu nggak boleh mendekat jasadnya Hamzah, nggak boleh. Tetap memaksa, tetapi kemudian sahabat mengatakan nggak boleh. Ini perintah Rasulullah, engkau tidak boleh mendekat jasadnya Hamzah. Karena ya sangat mengenaskan gitu ya. Sofiyah binti Abdul Muthalib ya, Sofiyah binti Abdul Muthalib. Ini adiknya ya, bukan istrinya, mohon maaf. Adiknya atau saudari perempuannya dari Hamzah. Bibinya Rasulullah juga. Hanya ya udah, kalau aku nggak boleh menengok kondisi Hamzah, sampaikan aku membawa dua helai kafan. Tutuplah jenazah Hamzah ini dari dua kafan ini. Dan Rasulullah sampai menangis juga melihat jenazah Hamzah terguncang ya. Aku menjadi saksi bagi mereka semua, para syuhada di Uhud, kata Rasulullah. Setelah kembali ke Madinah, menarik, Rasulullah itu mendengar banyak wanita-wanita Ansor itu menangis. Menangis. Wanita-wanita Ansor itu menangis, menangis, menangisi siapa? Menangisi keluarganya yang sudah gugur di Uhud. Nah, di situ Rasulullah berkata dengan lirih. Apa kata Rasulullah? Kasihan Hamzah. Kasihan. Tidak ada seorang pun wanita yang menangisinya. Kasihan Hamzah. Hidup sendiri. Ketika gugur pun tidak ada yang menangisinya. Nah, suara Rasulullah yang lirih ini didengar sama salah satu sahabat. Nah, sahabat ini kemudian mengumpulkan orang-orang wanita Ansor. Ayo, pergi semua ke rumahnya Rasulullah. Menangislah di sana di depan rumah Rasulullah. Menangislah untuk Hamzah. Dan mereka menangis di depan mana? Di depan rumah Rasulullah sampai malam. Karena memang ya untuk menghibur Rasulullah juga. Rasulullah benar-benar terpukul. Dan aktor di balik mengenaskannya Hamzah ini kan ya Hindun tadi, yang menuntut balas kematian atas saudaranya yang sudah tewas di Badar. Ya yang mutilasi juga si Hindun ini. Dan sangat menarik ketika nanti Hindun masuk Islam itu sampai ke bawah emosinya Rasulullah di situ. Ya manusiawi. Ketika Fathu Mekah, Hindun, Abu Sufyan, beberapa orang-orang kafir Quraisy mereka yang sebelumnya itu masuk Islam semua. Hindun juga pun masuk Islam. Tapi Rasulullah bilang pada para sahabat, tolong jangan sampai aku melihat wajah Hindun. Gak kuat, gak kuat. Karena ia terbayang-bayang bagaimana kondisi tragisnya Hamzah itu ya. Hingga Hamzah ini dijuluki sebagai syahidus syuhada, penghulunya para syuhada. Dan selanjutnya ada kisahnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, tahu ya, ini familiar sekali nama Mus'ab. Ketika gugur di Uhud itu usianya sangat muda, masih 20-an tahun. Dan kisah hidup Mus'ab ini menyentuh banyak orang, termasuk Rasulullah.
Dan para sahabat juga punya kesan tersendiri kepada Mus'ab ini. Abdurrahman bin Auf itu sampai bertahun-tahun itu ingat apa yang dilakukan oleh apa namanya, terbayang-bayang apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab itu masuk Islam itu ketika di Mekah saat remaja, masih anak-anak. Dan Mus'ab itu di tengah keluarga bangsawan, kaya raya Mus'ab itu. Ibunya Mus'ab itu sampai memanjakan Mus'ab. Apa yang mau diinginkan Mus'ab dipenuhi semua. Ya, orang kaya, bangsawan. Tapi ketika Mus'ab ini masuk Islam di usia yang belia, ini masih remaja, itu tekanannya luar biasa dari keluarganya. Ibunya pun juga ikut menekan. Jadi hidupnya Mus'ab itu menjadi nggak mudah ketika masuk Islam. Menjadi menderita lah karena kehidupannya itu berubah drastis lah 180 derajat. Jadi kurus gitu ya, menjadi menderita, serba kekurangan. Padahal awalnya gagah, tampan gitu. Dan ini menyentuh hati banyak sahabat. Karena ya itu dari mendapatkan perlakuan yang berat yang seharusnya nggak pantas diberikan kepada Mus'ab yang masih kecil itu. Tapi ya Mus'ab masih tetap teguh dengan keimanannya, dengan keilmuannya itu belajar belajar Islam, membersamai Rasulullah terus. Itu masih tetap teguh. Sampai Rasulullah mempercayakan Mus'ab ini menjadi duta pertamanya Islam ya, mendakwahkan Islam ke Madinah untuk pertama kali setelah Baiat Aqabah itu ya. Dan itu tugasnya sesungguhnya sangat luar biasa berat. Diemban oleh anak muda ini ya. Menyiapkan Madinah, menyiapkan satu kota untuk bisa siap menjadi tempat hijrah, menjadi guru pertamanya orang-orang Ansor. Mus'ab ini guru pertamanya orang-orang Ansor. Gurunya orang Madinah ya Mus'ab ini. Dan selama 1 tahun di Madinah mendakwahkan Islam sebelum hijrah itu disebut sebagai mukri. Mus'ab itu disebut sebagai mukri, mualim. Dan bisa dikatakan yang berhasil mengislamkan satu Madinah itu ya Mus'ab ini. Dan berhasil. Nah, dan setelah hijrah 3 tahun kemudian Mus'ab wafat, gugur. Kita 3 tahun awal ya kehidupannya masih sengsara, masih prihatin lah kehidupannya Mus'ab ini. Sangat membekas hal ini di diri para sahabat. Nah, salah satu testimoni yang cukup menyentuh itu dari Abdurrahman bin Auf. Ketika ini terjadi mungkin setelah ini ya Rasulullah wafat, Abdurrahman bin Auf itu kumpul dengan beberapa sahabat yang lainnya atau beberapa murid-murid tabiinnya itu ya. Itu dalam kondisi berpuasa dan sedang menunggu berbuka. Dan dihidangkanlah di depan Abdurrahman bin Auf itu ya makanan-makanan yang lezat, makan makanan yang enak. Ya wajar Abdurrahman orang kaya, wajar makanannya enak-enak. Dan ketika dihidangkan makanan yang enak-enak itu ya, apa yang ada di benak Abdurrahman? Di tengah makanan yang lezat, enak, kondisinya aman, santai gitu ya, penuh dengan kenyamanan. Abdurrahman bin Auf ingat ke Mus'ab, ingat ke Mus'ab. Yang awalnya bangsawan, ya kaya, masuk Islam, langsung berubah 180 derajat. Jadi prihatin, jadi kurus, kucel gitu ya. Itu masih teguh keimanannya. Dan meninggal di saat masih muda ya. Nggak, nggak lama bersama dengan ke Islam di Madinah. Dan Abdurrahman bin Auf berkata, Mus'ab bin Umair telah gugur. Di ini ya, di depan hidangan itu ya. Mus'ab bin Umair telah gugur. Padahal ia lebih baik dariku. Hamzah telah gugur. Padahal beliau lebih baik dariku. Dan tidak tersedia kain kafan bahkan untuk menutup jasad mereka. Kecuali hanya sehelai. Diriwayatkan yang lain kita tahu bahwa Mus'ab itu ketika syahid gugur itu kain kafannya itu nggak cukup menutupi jasadnya. Ketika ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Padahal ini orang kaya dulu, bangsawan, orang berada. Pemandangan yang sangat menyentuh ini oleh di kepala Abdurrahman bin Auf. Dan sekarang Abdurrahman bin Auf memandang hidangan itu sekarang di depan ini hidangan nikmat. Maka Abdurrahman bilang gini, aku takut kenikmatan ini ya, hidangan-hidangan yang banyak, yang enak, yang lezat ini ya, sengaja diberikan kepadaku. Padahal Mus'ab, Hamzah, Mus'ab terutama itu lebih pantas mendapatkan kenikmatan yang seperti ini. Itu aku takut
Kenapa? Karena Allah, jangan-jangan Allah mempercepat balasan yang telah aku apa ya, mempercepat balasan atas amal-amal yang telah aku kerjakan. Artinya Allah itu memberikan balasan kepada Abdurrahman bin Auf itu dipercepat di dunia sekarang. Sehingga nanti di akhirat itu dapat dikit. Oh, itu Abdurrahman bin Auf kepikiran. Ini banyak sekali kemudahan, kelezatan, keistimewaan, kemuliaan, kenyamanan. Jangan-jangan ini balasan dari Allah yang itu dipercepat di dunia aku mendapatkannya. Sehingga di akhirat nanti berkurang. Mus'ab aja yang lebih baik dari ini nggak merasakan. Hamzah juga yang lebih baik dari aku itu nggak merasakan kenikmatan ini. Aku takut. Itu nangis Abdurrahman bin Auf. Nangis. Nggak jadi dia makan. Nggak jadi. Nggak bisa. Langsung nggak selera. Beda kayak kita kan ya. Kalau kita dapat kenikmatan, ya, kelezatan itu kan Allah sedang